Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kaliana Tantri, NPM 19754005 dari Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mengenai pengendalian mutu pada suatu perusahaan agribisnis. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu di bab 1 di latar belakang, yaitu mengenai manajemen merupakan tindakan atau kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen mutu yang dikenal sebagai Total Management Quality atau TQM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini saya menganalisis PT Kebun Sayur Segar, yang mana merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi hidroponik. Perusahaan memilih teknologi ini dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, meminimalisasi resiko, dan optimalisasi produksi. Pemilihan bayam sebagai komoditas yang diteliti karena masih adanya jenis cacat pada bayam yang diproduksi, sehingga terkadang perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar dan akan mengurangi keuntungan dari perusahaan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis kecacatan bayam sistem hidroponik yang tidak sesuai dengan standar mutu PT. Setelah itu, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mutu bayam sistem hidroponik, serta mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi mutu bayam sistem hidroponik. Dan yang terakhir yaitu merumuskan tindakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan yang mempengaruhi mutu bayam sistem hidroponik di PT Kebun Sayur Segar. Selanjutnya di bab kedua mengenai deskripsi data. Analisis data berikut diambil dari sebuah jurnal penelitian yang berjudul Pengendalian Mutu Bayam Sistem Hidroponik di PT Kebun Sayur Segar, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan berikut ada kehilangan hasil produksi bayam dengan luas lahan yaitu 224 meter persegi pada bulan Januari tahun 2015 di PT Kebun Sayur Segar. Yaitu ada kegiatan itu ada persemaian, sortasi bibit, pembungkusan, penanaman, panen, sortasi sayuran sampai siap jual gitu. Selanjutnya metode analisisnya di situ yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu tenaga kerja bagian produksi di PT Kebun Sayur Segar, dan sumber data sekunder yaitu SOP, budidaya bayam hidroponik, serta metode pengolahan data menggunakan statistical quality control. Selanjutnya langsung di pembahasan. Melalui alat bantu check sheet dalam mengumpulkan data dapat diketahui data produksi dan jenis cacat bayam di PT Kebun Sayur Segar dalam tabel berikut ini, yaitu bahwa jenis produk cacat pada produksi bayam yaitu kondisi daun cacat lebih dari 20% sebanyak 82.241 gram dari total produksi. Bisa kita lihat di sini di tabel jenis cacatnya itu ada kondisi daun cacat lebih dari 20%, ada akar terlepas dari tanaman, setelah itu ada berat tanaman yang kurang dari 7 gram, serta ada tinggi tanaman yang kurang dari 30 cm. Itulah jenis-jenis cacat yang ada pada tanaman bayam yang kita teliti ini. Dan di sini diketahui bahwa jenis kecacatan yang
memiliki nilai tertinggi yaitu pada kondisi daun cacat lebih dari 20%, yaitu sebanyak 82.241 gram. Setelah itu, dalam menyelesaikan masalah pengendalian mutu bayam untuk mengurangi tingkat kecacatan bayam yang terjadi di PT Kebun Sayur Segar dapat dilakukan dengan penerapan pengendalian kualitas statistik. Beberapa langkahnya itu sebagai berikut. Ada untuk kita mencari UCL, LCL dan sebagainya. Di sini diketahui nilai-nilainya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya berikut jumlah produksi dan jenis cacat diketahui. Dan berikut adalah tabel untuk mengelompokkan besar presentasi dari setiap kecacatan pada produk bayam tersebut gitu. Dan kondisi daun cacat yang lebih dari 20% menepati presentasi terbesar yaitu sebesar 60%. Selanjutnya di sini ada faktor yang diamati dan masalah yang terjadi pada jenis kondisi daun cacat lebih dari 20%, yaitu ada faktor-faktornya itu. Yang pertama faktor manusia, yang kedua itu faktor bahan baku, yang ketiga faktor metode, keempat yaitu faktor mesin, dan yang terakhir faktor lingkungan. Faktor manusia itu yaitu masalah yang terjadi itu tingkat keahlian tenaga kerja yang rendah, serta ketidaktelitian saat pemindahan bibit dan panen, serta ada kecerobohan dalam perawatan dan pengontrolan terhadap lahan. Dan masalah pada faktor bahan baku yaitu adanya masalah kualitas benih yang kurang baik, serta pada faktor metode yaitu terjadi masalah kesalahan penanganan sayuran, serta di faktor mesin yaitu masalahnya ada di kerusakan peralatan hidroponik dan kerusakan greenhouse. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan dengan masalah cuaca yang kurang sesuai serta hama dan penyakit. Di bab ketiga yaitu di kesimpulan, bisa kita simpulkan bahwa jenis-jenis kecacatan bayam yang terjadi di PT Kebun Sayur Segar ada 4 jenis, yaitu kondisi daun cacat lebih dari 20%, akar terlepas dari tanaman, berat tanaman kurang dari 7 gram, serta tinggi atau tanaman kurang dari 30 cm. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bayam hidroponik pada PT Kebun Sayur Segar, yaitu faktor manusia terdiri dari tingkat keahlian tenaga kerja rendah, ketidaktelitian saat memindai bibit dan panen, dan kecerobohan dalam perawatan dan pengontrolan terhadap lahan. Serta tindakan perbaikan dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab daun cacat lebih dari 20% ini, yaitu pada bayam hidroponik yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu dengan kita memantau dan membimbing saat bekerja di lapang, membimbing tenaga kerja, serta mengadakan pelatihan hidroponik secara berkala, paling tidak setahun 3 kali, serta melakukan kegiatan budidaya hidroponik sesuai dengan peraturan SOP, serta membersihkan atau melakukan perawatan lahan hidroponik secara intensif dan mengontrol lahan secara rutin untuk mengatasi kendala faktor bahan baku, yaitu dengan menggunakan benih unggul bayam yang telah direkomendasikan oleh Deptan. Untuk mengatasi kendala di faktor lingkungan, yaitu dengan menambah semaian bibit pada musim hujan serta memasang alat pengatur suhu pada greenhouse dan melakukan pengendalian hama dan penyakit secara preventif dan alami. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.